Baik, selamat pagi para umat, upasaka upasika sekalian. Semoga Anda dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan yang baik. Minggu lalu beberapa dari umat menyampaikan kepada saya, kelas kalau masuk kelas sudah seperti naik satu maskapai penerbangan sempit. Lututnya udah. Tapi saya harap Anda menerima untuk sementara ini keadaan ini, ya memang kita adanya masih seperti ini, tetapi para pengurus sedang berjuang keras berusaha untuk menyediakan tempat yang lebih baik, ya. Saya yakin dengan kerja keras dari para pengurus dan para dermawan, maka kita nanti akan pada akhirnya mempunyai tempat yang baik, ya, karena Dharma akan membantu kita, pasti akan melindungi kita, ya. Ya, saya selalu melihat dari sisi positif bahwa meskipun tempat duduk Anda bersempit-sempitan seperti itu, lututnya mengena kursi yang di depan, tapi paling tidak kita bisa mempunyai tempat dan juga satu sarana untuk lebih mengenal tentang ajaran Buddha. Dan ini adalah satu ajaran yang sudah tidak bisa dinilai dengan uang. Karena apa? Karena ajaran Buddha yang sesuai dengan Tripitaka dan juga yang tertulis di dalam kitab-kitab penjelasannya atau kitab komentarnya atau kitab tafsirnya, itu adalah satu hukum alam yang penting sekali untuk kita ketahui supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Manusia yang hidupnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan keluhan adalah mereka yang tidak paham hukum alam. Mereka tidak paham Dhamma. Oleh karena itu mereka sering terkaget-kaget pada saat mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia prediksikan. Tetapi buat mereka yang sudah memahami Dhamma dengan baik, mereka tahu bahwa cara bekerjanya kehidupan ternyata seperti ini dan seperti itu, sehingga mereka sudah penuh dengan antisipasi. Artinya apa? Sudah selalu siap sedia untuk menerima kejadian-kejadian yang menurut akal mereka adalah sesuatu yang tidak terduga. Tetapi buat mereka yang mengerti Dhamma, maka tidak ada misteri lagi. Tidak ada suatu kejadian yang tidak terduga. Tidak ada satu kejadian yang menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Segala sesuatu yang terjadi kita sudah tahu bahwa satu saat sesuatu peristiwa kehidupan tertentu memang harus terjadi. Mereka yang menderita adalah mereka yang tidak antisipatif, mereka yang tidak siap untuk menerima kenyataan karena kehidupan ternyata berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Inilah mengapa seringkali saya merasa merasa prihatin, ya, bukan kesedihan, tetapi semata-mata ada satu keprihatinan kalau melihat manusia itu menderita, ya, kalau melihat Anda menderita, mengalami permasalahan di dalam kehidupan ini, kemudian mengambil keputusan-keputusan yang salah. Hal-hal seperti itu selalu membuat saya agak sedikit, hati nurani saya merasa terganggu. Dan inilah mengapa yang membuat saya memutuskan untuk terus berada di kota ini, ya, tidak masuk ke hutan, semata-mata karena saya ingin berbagi hukum alam ini, supaya Anda semua bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih baik lagi, supaya Anda bisa tahu apa sih sesungguhnya tujuan kehidupan itu, karena seringkali manusia itu masih saja tidak tahu. Pertanyaannya adalah, berapa banyak manusia yang sadar bahwa dia itu berada dalam jalur yang salah, bahwa mereka mengejar sesuatu yang salah? Tidak banyak manusia yang sadar akan hal ini. Inilah mengapa kemudian kalau dihubungkan lagi dengan tempat yang masih sederhana seperti ini, saya merasa berbahagia karena paling tidak melihat setiap hari Sabtu dan Minggu, kalau hari Minggu begini ada ratusan, ada 600-700 manusia di gedung ini.
Ya, dari lantai 1 sampai ke lantai 4, dan mereka semua sedang mempelajari hukum alam. Sebenarnya sudah banyak sekali yang saya sampaikan ya sejak 4-5 tahun saya kembali ke Indonesia ini kan. Kalau ceramah-ceramah yang Tripitaka saja di luar yang non Tripitaka ya, yang tentang Tripitaka dan juga kitab komentarnya seharusnya itu sudah lebih dari 100 judul. Ya. Dan banyak informasi-informasi yang bagus yang sudah saya sampaikan ya, sehingga hal tersebut ya juga bagus buat Anda untuk mempelajari semuanya apa yang tertulis di dalam Tripitaka ya, karena semuanya akan memperkuat cara pandang Anda ya. Pada saat pandangan Anda sudah benar, kehidupan Anda jadi ringan sekali. Itulah yang saya rasakan, bahwa semakin hari kehidupan saya menjadi semakin ringan. Sudah tidak ada, jarang sekali terjebak kepada hal-hal atau emosi-emosi yang negatif ya. Tapi paling tidak dengan melemahnya semua kilesa-kilesa yang ada, kemudian sudah mulai semakin jarang muncul, kehidupan menjadi semakin mudah dan semakin pandai untuk mengatasi pada saat kilesa atau kekotoran batin itu muncul. Kita semakin mengenal kehidupan ini, semakin mengenal isi batin saya, isi batin Anda, itu harus juga Anda kenali. Ya, sehingga dengan demikian Anda akan bisa meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Nah, salah satu hukum alam yang sangat penting adalah hukum kamma. Ya, kita sudah melakukan 2 seri pembahasan tentang hukum kamma. Pagi hari ini adalah seri yang ketiga dan masih ada lagi seri-seri berikutnya, karena hukum kamma ini adalah hukum yang ajarannya sangat luas. Di dalam Tripitaka itu sangat luas sekali, banyak sekali. Pada hari yang pertemuan yang ketiga ini saya akan membahas 4 tipe dari kamma, 4 jenis dari kamma. Yang di sana kelihatan nggak? Kelihatan? Hah? Kelihatan ya? Oke, baik. 4 tipe dari kamma. Ya. Di kelas terdahulu ya, atau di kelas yang kemarin saya sudah membahas tentang alam kehidupan. Kita sudah belajar tentang alam kehidupan, itu saya berikan kepada Anda supaya Anda mulai mengerti ruang lingkup cara bekerjanya karma itu di mana, sejauh mana ya. Dan kemungkinan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita itu di mana saja. Apakah kita hanya akan terlahir sebagai manusia saja, ataukah kita hanya akan terlahir sebagai manusia, habis itu mempertanggungjawabkan perbuatan kita, setelah itu akan diberi hadiah surga selama-lamanya atau dihukum neraka selama-lamanya. Ternyata kita tidak setuju kan dengan hal seperti itu ya. Samsara, dalam satu sistem kehidupan ada 31 alam kehidupan bermacam-macam, dan tidak hanya ada satu sistem kehidupan, tidak hanya ada satu cakrawala, tetapi di alam semesta, di jagat raya ini Buddha mengatakan di dalam Tripitaka, dengan bahasa Buddha ada ratusan ribu cakrawala, ada ratusan ribu sistem dunia, berarti ada ratusan ribu alam dewa Catu Maharajika, ada ratusan ribu alam dewa Tawa Tingsa dan seterusnya. Bayangkan, Buddha tidak memerlukan teleskop atau apapun. Buddha hanya membutuhkan pengalaman meditasinya, kemudian dia mampu mengingat hampir semua kehidupan masa lampaunya, dan dari sana dia teringat, oh ternyata kondisi alam semesta ini seperti ini, ternyata ruang lingkup kamma itu bisa luas seperti itu gitu. Nah, pagi hari ini kita akan bahas 4 tipe kamma. Apa saja 4 tipe kamma? Sebelum sampai ke 4 tipe kamma, saya ingin Anda paham kemunculan dari buah kamma. Ada 2 posisi kemunculan buah dari kamma yang sudah Anda depositokan di arus kesadaran Anda. Momen yang pertama atau posisi yang pertama adalah kamma bisa memunculkan pembuahan dan kelahiran, maksud saya. Ya, jadi kamma bisa berbuah dengan memunculkan kelahiran kembali. Menurut Buddhism, kelahiran kembali itu adalah pertemuan dari 3 hal.
yaitu pertemuan dari kesadaran yang menyambung kelahiran kembali antara dua kehidupan, kemudian properti mentalnya atau cetasika, faktor-faktor mentalnya, kemudian yang ketiga ini yang menarik, bahkan Buddhism membahas di detik pertama terjadinya pembuahan ada 3 sel yang terbentuk langsung bersamaan, yaitu sel yang nantinya akan membentuk tubuh Anda, kaya dasaka, kemudian sel yang akan membentuk jenis kelamin kita, ya, dan yang ketiga adalah sel yang membentuk jantung kita, hati kita. Jadi pada momen terjadi pembuahan, 3 sel pertama ini juga muncul bersama-sama yang nantinya akan makin berkembang menjadi tubuh kita, kemudian jenis kelamin dan juga hati sebagai pensupport dari aktivitas kehidupan ini. Nah, di momen yang kedua, kama terus-menerus berbuah sepanjang kehidupan. Jadi Anda paham ya, ada 2 saat ini di mana kama bisa berbuah, yaitu dengan memunculkan kelahiran kembali. Tetapi setelah seseorang itu terlahir kembali, sejak hari itu sampai nanti meninggal dunia, dia akan terus-menerus memetik buah kama baik dan juga kama buruknya. Jadi beginilah cara kama bekerja untuk membuahkan hasil di 2 saat ini. Nah, saya sampaikan kepada Anda bahwa di momen yang pertama dengan memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali, atau bahasa awamnya adalah memunculkan kelahiran kembali, maka pada saat itu hanya ada 1 kama yang berbuah. Ya, tetapi sepanjang hidup seperti yang kita alami setiap harinya ini, di dalam 1 menitnya bisa bermacam-macam kama yang berbuah. Ya, dan tidak hanya kita hidup ini memetik buah kama kita, tetapi pada saat yang bersamaan kita menanam biji kama yang baru. Melalui apa? Melalui reaksi-reaksi Anda. Pada saat Anda melihat ke arah saya, reaksi Anda terhadap saya yang muncul dari penglihatan Anda adalah kama yang Anda bentuk. Reaksi Anda terhadap suara yang Anda dengar itu adalah kama baru yang Anda bentuk, dan seterusnya. Jadi semua reaksi-reaksi Anda terhadap 6 pintu indera, yaitu indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan juga pintu batin, ya, kita bereaksi seperti itu semua adalah kama-kama baru. Jadi Anda jangan keliru memahami kalau misalkan pada saat Anda sedang sedih, aduh saya sedih sekali gitu, buah kama buruk saya sedang berbuah karena dengan memunculkan kesedihan. Tidak, kesedihan bukan buah dari kama buruk. Kesedihan adalah kama buruk yang baru, karena Anda bereaksi secara negatif, ya. Karena sesungguhnya kita bisa menerima buah kama buruk tanpa kesedihan, ya. Kesedihan adalah pilihan Anda. Anda bisa memilih yang lain untuk bergembira terhadap seseorang yang mengata-ngata, misalkan katakanlah memarahi kita gitu. Kadang kita, kalau kita renungkan dalam-dalam, kenapa kita harus marah terhadap orang yang memarahi kita? Kenapa kita tidak bisa membiarkan harus membalas kemarahan yang diberikan kepada kita dengan kemarahan yang kemudian kita balas, kita berikan balik kepada mereka? Kalau kita renungkan dengan sangat seksama, sesungguhnya kan yang mempunyai masalah adalah orang yang marah. Kan harusnya kita kasihan terhadap orang yang marah tersebut. Ya tidak, dia yang mempunyai problem. Kemarahan tidak pernah merupakan satu fenomena atau masalah antar 2 orang. Kemarahan adalah problem 1 orang, bukan problem 2 orang. Kalau Anda marah-marah, maka itu adalah murni problem Anda sendiri, tidak dengan orang lain. Karena Anda punya pilihan untuk tidak marah sesungguhnya. Nah, inilah yang harus dilatih di dalam Buddhism, bahwa kita harus bereaksi semakin hari semakin positif. Dan itu sangat mungkin sekali, dan inilah mengapa tadi saya katakan bahwa hidup akan menjadi lebih ringan sekali. Hidup saya menjadi lebih ringan sekali karena reaksi-reaksi yang negatif sudah semakin jarang itu muncul di arus batin saya. Nah, yang kedua tadi saya katakan adalah pada masa berlangsungnya kehidupan, ya.
Baik, jadi itu cara berbuahnya kama. Sekarang kita akan bahas 4 tipe kama itu apa saja. Ya, kita akan bahas di dalam kelas kita hari ini dan minggu depan juga dan minggu-minggu berikutnya. Saya tidak tahu ini sampai berapa seri ini kelas tentang hukum kama ini. Nah, 4 jenis karma, 4 tipe kama. Jenis yang pertama adalah kama dibedakan berdasarkan fungsinya. Masing-masing dari ini juga ada 4. Ini yang akan kita bahas minggu ini ya. Jenis yang kedua, karma dibedakan berdasarkan urutan kematangannya. Ada yang karma yang Anda perbuat di kehidupan kali ini dan harus berbuah juga di kehidupan kali ini. Ada karma yang diperbuat di kehidupan kali ini dan hanya bisa berbuah nanti setelah kehidupan kali ini. Ada karma yang diperbuat kali ini dan hanya bisa berbuah setelah kehidupan yang ketiga dan seterusnya sampai di kehidupan Anda terakhir dan seterusnya. Jadi inilah mengapa Anda akan mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang kelas hukum kama ini. Kemudian jenis yang ketiga adalah kama dibedakan berdasarkan waktu kematangan. Oh, itu yang tadi saya maksudkan ya. Ada kama yang harus berbuah di kehidupan kali ini dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kama dibedakan berdasarkan tempat kematangan. Nah, 4 ini akan kita bahas di dalam kelas-kelas kita tentang hukum karma. Nah, kita akan bahas klasifikasi yang pertama, yaitu karma berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 4, yaitu karma produktif, karma pendukung, dan seterusnya. Apa yang disebut karma produktif? Sesuai dengan namanya, Anda ingat-ingat produktif. Artinya karma ini mempunyai potensi untuk memproduksi hasil, untuk memberikan hasil. Memberikan hasil berupa apa? Hasil dari karma itu sesungguhnya adalah hanya kemunculan, kalau kita berbicara tentang kelahiran kembali, hanyalah memunculkan nama dan rupa batin dan juga jasmani, ya. Kemudian karma pendukung dan seterusnya kita akan bahas nanti. Karma pendukung itu adalah satu karma yang mendukung sesuai dengan namanya, membantu dan memfasilitasi karma lain untuk berbuah. Paham? Dia tidak berbuah sendiri. Dia hanya mendukung karma lain untuk berbuah, memfasilitasi karma lain untuk berbuah. Atau dia juga mendukung buah karma lain. Ini ada karma sudah berbuah, ya, sudah berlangsung, kemudian didukung oleh karma pendukung sehingga buah ini bisa berlangsung lebih lama. Ini yang dimaksud karma pendukung, ya. Yang ketiga adalah karma penghalang, ya, ini karma yang mengganggu, menghalangi bekerjanya buah karma yang sedang bekerja. Sesuai dengan namanya saja, Anda pahami seperti itu. Jadi karma penghalang ini menekan atau mengganggu buah karma yang sedang bekerja. Dan yang terakhir adalah kama penghancur. Ini adalah kama yang menghancurkan buah kama yang sedang bekerja, dihancurkan sampai berhenti, enggak berbuah lagi. Kemudian dia mengambil alih, dia sendiri menghasilkan buah, ya. Nah, atau alternatif yang kedua, setelah dia hancurkan buah kama yang sedang bekerja, dia memberi kesempatan kepada karma lain untuk berbuah. Ya, jadi 4 ini yang akan kita bahas. Mari kita lihat sebelum membahas kama berdasarkan fungsinya, saya akan sampaikan dulu istilah teknis kehendak yang menentukan atau kama yang menentukan. Apa yang dimaksud dengan kama yang menentukan atau cetana yang menentukan? Cetana atau kehendak, karena kama adalah kehendak, kan? Cetanahang bikawe kamang wadami, wahai para biku. Yang saya maksud atau saya katakan sebagai kama adalah cetana, adalah kehendak, ya. Jadi kehendak Anda untuk berbuat itulah yang disebut kama. Nah, di dalam Buddhism ada yang disebut sanidhana cetana atau kehendak yang menentukan. Apa itu yang dimaksud dengan kehendak yang menentukan? Yang dimaksud dengan kehendak yang menentukan adalah masing-masing dari 10 jalan dari kama baik ataupun kama buruk yang faktor-faktornya terpenuhi. Kita belum berbicara membahas tentang 10 kama baik dan kama buruk. Nanti pada satu saat, mungkin 2-3 minggu lagi kita akan membahasnya. Tetapi untuk
untuk saat ini informasi yang bisa saya berikan adalah ada 10 karma baik dan ada 10 karma buruk ya. Nah, supaya karma buruk ini bisa memenuhi jalan yang disebut jalan dari karma baik atau karma buruk, maka semua faktor-faktor yang dibutuhkan harus terpenuhi. Misalkan seseorang dikatakan telah melakukan karma membunuh itu kalau minimal ada 5 faktor yang terpenuhi. Yang pertama adalah adanya pana, makhluk hidup. Ya, jadi faktor pertama harus ada makhluk hidup. Ini kalau kita berbicara tentang karma membunuh. Faktor yang kedua pana sanyita, yaitu persepsi. Seseorang yang mau melakukan pembunuhan, persepsinya mempersepsikan tahu bahwa objeknya adalah makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada wadaka cita. Wadaka cita itu ada maksud untuk membunuh. Ya, dia memang mengharapkan akan membunuh makhluk tersebut. Itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat adalah dia melakukan usaha untuk membunuh makhluk tersebut. Dan yang kelima hasilnya makhluk tersebut meninggal dunia, mati. Kalau kelima faktor ini terpenuhi, maka dia sudah memenuhi jalan karma membunuh. Ya, sehingga artinya apa? Begitu detik itu 5 faktor itu terpenuhi, maka cetana atau karma di detik itu adalah disebut sebagai karma yang menentukan, kehendak yang menentukan. Ya, jadi paham ya. Di detik semua faktor-faktor ini terpenuhi, maka detik itulah karma yang menentukan. Apa yang disebut karma yang menentukan. Nah, saya harap Anda masih memahami, masih ingat apa yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas yang lalu, bahwa pada saat Anda melakukan satu karma, jangan pernah berpikir bahwa yang Anda lakukan hanya satu karma saja atau satu cetana saja. Tidak. Kalau Anda melakukan satu karma, Anda tergantung pada durasinya. Kalau durasi dari karma tersebut memakan waktu katakanlah 5 menit, ya, padahal Buddha mengajarkan kepada kita di dalam satu jentikan jari ada 1 miliaran karma tercipta, ratusan miliar, ratusan ribu. Karena kata-kata dari Buddha di dalam satu jentikan jari itu ada 1 kotik satak sahasa, 1 kotik satak sahasa, 1 triliun. 1 triliun kesadaran muncul lenyap. Nah, tidak semua 1 triliun adalah karma, tetapi ratusan juta ya berarti ya. Ratusan, ya, mungkin 50%-nya adalah karma. Ya, jadi Anda bayangkan dalam satu jentikan jari saja, katakanlah 0,5 triliun karma baru tercipta, atau cetananya yang tercipta. Dari 0,5 triliun cetana di dalam 1 detik yang tercipta, itu ada 1 cetana yang disebut sebagai cetana yang menentukan. Kehendak yang menentukan, yaitu pada detik semua faktor terpenuhi, cetana yang muncul pada saat itu mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Itu yang dimaksud. Jadi ada 1 cetana yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali, berarti 0,5 triliun minus 1-nya, dia tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali, tetapi dia mempunyai kekuatan untuk menjadi karma pendukung, karma penghalang, dan karma penghancur. Tidak menjadi karma produktif yang memunculkan kelahiran kembali, tetapi dia menjadi karma produktif yang muncul sepanjang kehidupan. Inilah mengapa kalau Anda menanam 1 karma saja, maka buahnya bisa berkeranjang-keranjang. Seperti pada saat Anda menanam 1 biji mangga, apakah Anda mengharapkan buah mangganya hanya 1? Tidak. 1 karma buahnya bisa banyak sekali. Ya. Nah, karma tersebut, poin B, apabila masa setelah kematian, maka akan berfungsi sebagai karma produktif penghasil kelahiran kembali yang sesuai dengan kualitas karma penyebabnya. Artinya kalau karmanya itu baik, maka dia akan terlahir di alam yang baik. Kalau karmanya itu negatif, maka dia akan terlahir di alam yang tidak baik. Catatan, cetana atau karma, kehendak sebelum dan sesudahnya disebut kehendak sebelum dan sesudah puba para cetana. Mereka atau kehendak-kehendak tersebut berfungsi sebagai karma pendukung, penghalang, penghancur, serta produktif pada masa berlangsungnya kehidupan. Saya tadi sudah sampaikan. Nah,
Tetapi buah dari kama bisa tidak bisa matematis. Artinya kalau Anda melakukan satu kama, katakanlah saat ini Anda 300 orang umat yang ada di dalam ruangan ini melakukan kama kolektif kan? Kama bersama-sama kan? Yaitu kama apa? Mendengarkan dhamma kan? Ya. Kalau karma ini nanti berbuah, hasilnya bisa berbeda-beda. Kalau di dalam kitab suci diberikan contoh, ada satu kelompok orang melakukan kama berdana, berderma bersama-sama. Setelah itu kebetulan karma berdana atau berdermanya ini berbuah, menghasilkan kehidupan katakanlah sebagai manusia. Jadi katakanlah 300 orang yang berdana itu lahir sebagai manusia dari kama yang sama, berdana kepada katakanlah kepada Bante Keminda. Nah, tetapi ternyata buah tersebut berbeda-beda. Ada yang buahnya manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang sedikit busuk dan lain sebagainya. Maksudnya ada satu orang yang terlahir sebagai manusia, lahir di keluarga baik-baik, ada yang setengah baik-baik, ada yang seperempat baik-baik, ada yang tidak baik-baik. Ada yang lahir sebagai manusia yang ganteng atau cantik, ada yang 3/4 ganteng cantik, setengah ganteng cantik, seperempat ganteng cantik, 1/8 ganteng cantik, 1/16 ganteng, 1/32, 1/64 ganteng dan cantik. Padahal kamanya sama. Lalu apa yang membuat berbeda? Yang membuat berbeda adalah properti mental, energi batin Anda saat ini menentukan manis atau tidaknya buah karma Anda. Apa yang disebut properti mental dari kama yang Anda lakukan? Banyak sekali. Kalau di dalam Abhidhamma ada 52 cetasika. Saya sebutkan diantaranya adalah keyakinan Anda berbeda-beda. Betul tidak? 300 orang mempunyai frekuensi equalizer keyakinan berbeda-beda. Betul tidak? Kemudian apa? Sati, perhatian penuh Anda berbeda-beda. Equalizernya berbeda-beda. Ada yang full, ada yang 1/3/4 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi mungkin ada yang bahkan malah disertai dengan kebencian. Bante Keminda itu ngapain juga? Nah, Anda juga ngapain kesini juga? Ya, jadi satu kama yang dilakukan bersama-sama, kalaupun berbuah pada waktu yang bersamaan, bisa saja berbuah dengan memunculkan hasil yang berbeda-beda. Dan inilah mengapa kita berbeda-beda. Ada yang sifatnya begini, ada yang sifatnya begitu dan seterusnya. Ya, jadi dengan memahami hal-hal seperti ini, pandangan Anda sudah menjadi semakin luas lagi. Ya, Anda akan memahami kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Nah, kita akan sampaikan dulu lagi yang kedua, itu satu hal yang penting, asas kesamaan identitas. Ya. Jadi yang dimaksud asas kesamaan identitas adalah walaupun biji, tunas dan pohon adalah berbeda, tetapi mereka muncul dari satu proses yang sama. Anda menanam biji mangga dan kemudian berubah menjadi mulai akar serabutnya mulai muncul, kemudian tunas mulai muncul, batang, daun dan sebagainya. Mereka berbeda tetapi mereka muncul dari satu proses yang sama. Dengan demikian ya, di dalam satu kama itu terdapat, tadi sudah saya katakanlah 1/2 triliun kehendak atau motif atau cetana yang berasal dari satu proses yang sama. Mereka ini disebut cetana yang mempunyai kemiripan atau kesamaan identitas. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena Anda harus memahami bahwa 4 fungsi yang akan kita bicarakan pagi hari ini itu dari kama bisa berasal dari satu kama dari identitas yang sama. Ya, jadi satu kali berdana bisa berbuah bermacam-macam. Ada yang bisa sebagai kama produktif, ada yang bisa berfungsi sebagai kama pendukung dan seterusnya. Ya. Jadi jangan dipahami bahwa satu kali kama akan menghasilkan satu buah saja. Bisa banyak. Inilah mengapa. Tetapi Buddha menemukan ternyata bahwa kita bukanlah makhluk yang dipenjara oleh karma kita masa lalu. Di kelas pertama sudah saya sampaikan ya. Kita bukan manusia yang dipenjara oleh karma kita masa lalu. Artinya karma-karma kita tidak harus berbuah. Paham nggak? Kalau harus berbuah, nggak ada harapan kita keluar dari samsara. Paham?
nggak ada harapan. Karena udah tidak terhitung jumlahnya. Kalau harus berbuah satu persatu, nggak ada harapan. Tapi karena kama bisa dimatikan, ya bisa dibuat tidak berbuah. Oleh karena itulah kita punya harapan untuk keluar dari samsara ini. Ya, nah. Contohnya adalah kalau di dalam teks kita contohnya adalah Dewadatta ya. Dewadatta ini sebagai manusia, ini sebenarnya manusia yang pada saat dia terlahir sebagai Dewadatta itu adalah manusia yang luar biasa. Karena satu kama dari kehidupan lampaunya yang berfungsi sebagai kama produktif membuat dia terlahir sebagai anggota kerajaan. Hebat kan? Ya. Kemudian dari kama yang sama itu mendukung tidak hanya dia terlahir sebagai anggota kerajaan, tetapi juga mendukung membuat dia terlahir sebagai anggota kerajaan dengan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan dan akhirnya bisa menjadi seorang biku. Itu karena ada karmanya yang mendukung dia gitu. Dia sampai kemudian memutuskan diri menjadi seorang biku dan bahkan pada saat menjadi biku pun dia juga bukan biku ecek-ecek. Dia menguasai jana, dia mempunyai kesaktian. Ini karena ada karma produktif yang lain yang bekerja gitu dari satu karma yang sama. Ya, karma yang berbeda tetapi dari satu karma yang mempunyai kesamaan identitas. Tetapi cilakanya Dewadatta melakukan karma yang buruk di dalam kehidupannya yang sangat baik, yang memporak-porandakan jalur kehidupan dia. Yaitu karma buruk yang pertama adalah dengan niatan yang jahat melukai Buddha. Kemudian karma buruk yang kedua yang berat adalah memecah belah sangga. Sehingga dari karma buruk dia itu melukai Buddha itu adalah karma berat kan. Dan juga yang bercampur dengan karma yang kedua akhirnya membuat buah karma baik dia, yaitu hidup sebagai biku mempunyai kesaktian, putus, hancur. Dengan tiba-tiba kesaktian dia hilang, lenyap. Anda masih saya cerita di kelas ini atau kelas Abhidhamma ya. Ada pertapa di Gunung Himalaya turun ingin ketemu dengan sahabatnya laki-laki, kebetulan sahabatnya sedang berdagang. Nah sahabat pertapa ini punya kesaktian bisa terbang. Wah gagah dia, perginya gagah terbang gitu. Turun di desa ingin ketemu sama teman sahabat laki-lakinya, ternyata sahabatnya sedang berdagang. Yang ada di rumah hanya istrinya. Singkat cerita terjadi pelanggaran sila ketiga. Setelah terjadi pelanggaran sila ketiga, dia mau pulang lagi naik ke Himalaya, mau terbang, nggak bisa-bisa. Akhirnya dia berangkatnya gagah, terbang, pulangnya kurang gagah, jalan kaki naik ke Himalaya gitu. Kesaktian bisa hilang, ya. Dewadatta pun juga kesaktiannya juga hilang kan. Padahal Dewadatta terkenal sakti sekali pada zaman Buddha itu. Tetapi karena melakukan kama buruk, akhirnya kama buruk ini menghancurkan buah kama baik yang sedang bekerja, sehingga kesaktiannya itu hilang. Dan tidak hanya membuat kesaktiannya hilang, karma memecah belah sangga juga memutus kehidupannya, menghancurkan kama produktif yang lain yang membuat dia terlahir sebagai manusia, sebagai seorang Dewadatta, dihancurkan sehingga hidupnya selesai hari itu juga. Dan tidak hanya karma yang memecah belah sangga ini menghancurkan kehidupan Dewadatta sehingga dia meninggal dunia, tapi karma ini juga menjadi karma produktif yang mengirimkan Dewadatta ke neraka Awiji. Jadi dari satu karma yang sama, ya. Nah, saat ini dia masih di neraka Awiji, tetapi kabar baiknya Buddha mengatakan bahwa satu hari nanti setelah keluar dari neraka Awiji, Dewadatta akan menjadi seorang Pacceka Buddha yang bernama Adisara. Lumayan. Kita belum tentu, jadi Buddha belum meramalkan kita. Ya kira-kira seperti itu cara bekerjanya kama ya. Kemudian mari kita lihat. Yang pertama berdasarkan fungsi adalah
kama produktif. Apa yang disebut dengan kama produktif? Yang disebut dengan kama produktif adalah kama baik ataupun kama buruk yang membentuk 5 agregat atau 4 agregat atau 1 agregat pada waktu tumimba lahir dan pada masa berlangsungnya kehidupan. Artinya begini, Anda harus tahu ada makhluk yang disebut makhluk yang mempunyai 5 agregat. Seperti kita manusia ini adalah makhluk dengan 5 agregat. Yaitu agregat apa? Tubuh jasmani, agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi batin, dan agregat kesadaran. Tetapi ada makhluk yang hanya mempunyai 4 agregat saja, yaitu mereka yang terlahir di alam Brahma arupa. Dia tidak mempunyai tubuh jasmani, sehingga 5 agregat dikurangi 1 tubuh jasmani menjadi 4 agregat saja. Tetapi ada juga makhluk yang hanya mempunyai 1 agregat saja, yaitu makhluk yang tidak mempunyai batin, sehingga dia hanya mempunyai tubuh jasmani saja. Makhluk seperti ini disebut sebagai makhluk dengan 1 agregat. Nah, karma produktif bisa memunculkan kehidupan seperti itu. Dan tidak hanya pada momen kelahiran kembali, tetapi pada masa berlangsungnya kehidupan, karma produktif kita terus-menerus membentuk tubuh jasmani kita juga. Ya, atau juga karma produktif ini juga mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi emosi-emosi kita. Ya. Nah, contoh yang bagus dari kitab suci dari Janus Soni Sutta Anguttara Nikaya adalah gajah yang hidupnya nyaman. Jadi disampaikan oleh Buddha, jadi seandainya saja ada seseorang lahir sebagai manusia, dia sering melanggar sila, ya, 5 sila yang tadi Anda ambil dilanggar, ya, dia suka melanggar sila apa saja. Karena adanya 5 dia langgar 5, kalau adanya 50 dia langgar 50 juga, ada 500 dia ambil 500 dilanggar semua juga. Nah, karena beruntung Anda diberi hanya 5 sila kan, jadi hanya 5 yang Anda langgar kan. Nah, diceritakan di Janus Soni Sutta itu seseorang terlahir sebagai manusia tapi setiap hari hobinya melanggar sila, kemudian juga melakukan kama buruk ya. Hobi sekali melakukan kama buruk, tetapi dia mempunyai sisi baik, ya. Meskipun dia sering sekali melakukan kama buruk, tetapi kalau dia melihat bante, melihat pertapa, dia berdana. Dia berdana murah hati, berdana berderma makanan, air minum, bunga, bahkan kuti, rumah untuk atau kamar untuk sangga dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, pada saat dia ini meninggal dunia, jadi 2 karma tadi adalah 2 karma yang berbeda loh, tidak bisa di-mix loh. Kan ada orang yang mengatakan, ya hidup jadi manusia nanti di hari terakhir pada saat kiamat ditimbang-timbang kan, mana yang lebih banyak kan, karma baik atau karma buruknya. Kalau lebih baik karma baiknya lahir di surga, kalau lebih banyak karma buruknya akan lahir di alam bawah. Cara bekerjanya karma tidak seperti itu. Atau tidak juga dicampur-campur begitu, tidak. 1 buah karma menghasilkan buah yang tertentu. Jadi tadi karma melanggar sila adalah disebut sebagai katakanlah karma hitam. Tapi karma dia berderma air, makanan dan lain sebagainya itu adalah karma putih. Jadi dalam skenario di Janus Soni Sutta kebetulan Buddha menyampaikannya seperti ini. Setelah orang tersebut meninggal dunia, ya, karma buruknya melanggar sila dan melakukan karma buruk itu berfungsi sebagai karma produktif yang membuat dia akhirnya terlahir sebagai seekor gajah. Ya, tetapi karma baiknya berdana pada sangga itu menjadi karma produktif, ya, yang memproduksi kebahagiaan selama kehidupannya menjadi seekor gajah. Jadi dia menjadi seekor gajah yang dipelihara oleh raja, ya, yang setiap hari dibersihkan badannya oleh manusia, diberi bunga, dikalungin bunga, makanan disediakan oleh manusia, minuman disediakan oleh manusia. Jadi dia gajah yang hidupnya nyaman. Anda mau seperti itu? Hah? Enggak mau Bante, maunya yang skenario kedua kalau ini dari saya.
Skenario kedua dari saya, bukan dari Buddha. Kalau Buddha tadi skenario pertama. Skenario kedua, apabila orang tersebut meninggal dunia dan kebetulan karma baiknya memproduksi kelahiran kembali, akhirnya dia lahir lagi sebagai manusia. Tetapi karma negatifnya berfungsi sebagai karma produktif sepanjang kehidupan, akhirnya dia lahir jadi manusia, wajahnya jelek, ya, sakit-sakitan, miskin, maaf, cari uang susah, cari makan susah, cari teman diusir sana diusir sini, akhirnya nggak punya teman, hidupnya susah. Dan Anda pun mau jadi kayak gitu? Hah? Lahir jadi manusia loh, hebat, nggak gampang loh lahir jadi manusia. Mau seperti itu? Nggak punya temen, di sini diomelin, di sana diomelin, itu. Hidupnya serba susah. Itu skenario dari saya, skenario kedua. Memang seperti itu, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, dengan contoh-contoh seperti ini, saya harap Anda juga sudah mendapatkan satu pandangan yang benar tentang cara bekerjanya hukum karma. Mari kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kama pendukung. Ya, tadi sudah saya jelaskan secara sekilas. Kama pendukung ini sesungguhnya tidak bisa memproduksi hasilnya sendiri. Dia hanya memperkuat buah dari kama produktif yang sedang bekerja dalam hal kualitas ataupun keberlangsungannya. Dia memperkuat saja. Jadi kalau ada kama produktif sedang berbuah menghasilkan kebahagiaan, karma pendukung akan membuat kebahagiaannya itu makin kuat dan berlangsungnya lebih lama lagi. Itu yang dimaksud, ya. Tapi sebaliknya, kalau dia kama pendukung kama buruk, kalau kama buruk ini sedang berbuah, maka kama pendukung akan membuat penderitaannya lebih kuat dan masa berlangsungnya lebih lama. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di dalam teknis Abhidhamma, kama pendukung itu adalah kama pada saat pikiran kita yang terakhir. Kan Anda sering mendengarkan pikiran Anda yang terakhir nanti akan menentukan kelahiran Anda kembali, kan? Sesungguhnya bukan pikiran Anda terakhir yang menentukan kelahiran kembali, tetapi pikiran yang terakhir tersebut atau jawana yang terakhir tersebut mendukung kama yang hendak berbuah. Tetapi rumusnya harus seimbang. Ya, kalau yang berbuah itu kama positif, kama baik, maka kama pendukung juga harus dari kama baik. Kalau yang didukung itu kama negatif, kama buruk, maka kama pendukungnya juga harus kama buruk, ya. Jadi kama baik memperkuat kama baik, kemudian kama buruk akan memperkuat kama buruk. Jadi kira-kira seperti itu. Pikiran Anda yang terakhir akan menentukan, mendukung kama yang akan menghasilkan kelahiran kembali buat Anda. Pikiran yang terakhir kalau di dalam Abhidhamma dibedakan menjadi 3, yaitu kama, kama nimitta, dan gati nimitta. Jadi apa yang masuk ke dalam pikiran kita yang terakhir itu akan sangat menentukan. Ya, misalkan ini, kalau di dalam pikiran terakhir saya nanti saya melihat laptop, berarti saya akan lahir di alam yang baik. Kenapa? Karena laptop adalah simbol perbuatan baik saya. Paham nggak? Ya, bukan laptop yang menentukan kelahiran saya yang baik. Bukan, laptop nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi laptop buat saya adalah simbol perbuatan baik saya mengajar dhamma. Ya, tetapi kalau yang melihat laptop itu pencuri di luar sana ke Mangga 2 ya, ke Roxy gitu, dia ngambil laptop, kemudian detik terakhir dia melihat laptop, ya dia langsung terjun ke bawah. Ya, bukan laptopnya tetapi simbol yang diwakili oleh laptop. Nah, itu adalah kama pendukung. Kemudian contohnya adalah sangat menarik. Kalau dengan adanya satu kama produktif,
karma produktif tersebut membuat seseorang terlahir sebagai manusia, maka karma pendukungnya akan membuat dia menjadi seorang manusia yang kaya raya, ya sehat, bahagia, panjang umur, ganteng, cantik, disukai teman, dan lain sebagainya. Karena ada karma pendukungnya. Jadi artinya berasal dari cetana yang berbeda, berasal dari karma yang berbeda. Bisa saja itu berasal dari karma yang mempunyai kesamaan identitas, tetapi bijinya, buah atau benih karmanya berbeda. Itu ya, saya harap paham ya. Sebaliknya, skenario sebaliknya adalah karma produktif membuat seseorang sudah terlahir sebagai manusia, dan di sepanjang kehidupan ada karma produktif lain yang memunculkan penyakit dia. Jadi dia jadi manusia tapi sakit-sakitan, kurus, kering seperti itu karena adanya karma produktif yang negatif, yang buruk ya. Nah, karma pendukung ini akhirnya memperkuat penyakit dia, mencegah dia untuk bisa sembuh ya, mencegah dia untuk mendapatkan obat yang baik sehingga sakitnya nggak sembuh-sembuh dan seterusnya ya. Jadi di dalam teks dikatakan bahwa dengan karma yang baik maka manusia, apa yang kita lakukan setiap hari, karma-karma baik yang kita lakukan setiap hari itu bisa memperpanjang usia kita, bisa menambah usia kita, bisa menambah kesehatan kita, bisa menambah kekuatan dan juga kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Sebaliknya, karma buruk yang Anda lakukan di dalam kehidupan ini akan bisa menghancurkan kebahagiaan Anda, akan bisa memperlemah indera-indera Anda, itu kata-kata di dalam teks, bisa membuat Anda sakit-sakitan, tidak sehat, pendek umur dan lain sebagainya. Ya. Jadi karma penghancur, akan ada satu karma penghancur yang memperpendek umur seseorang, seperti Dewa Datta tadi. Melakukan karma memecah belah sangga, karma tersebut berfungsi sebagai karma penghancur dan tiba-tiba dia harus mati, meninggalkan kehidupannya sebagai Bante Dewa Datta. Nah, contoh karma pendukung yang lain adalah dikarenakan ada karma produktif buruk, satu makhluk terlahir sebagai binatang, dan ada karma buruk lain yang berfungsi sebagai karma pendukung yang membuatnya dia hidup sebagai binatang, kurang pangan, sakit-sakitan, udah gitu panjang umur lagi. Udah susah cari makan, sakit-sakitan, kurus kering, panjang umur, udah pas sempurna dia. Enggak. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Karma berdasarkan fungsi yang ketiga adalah karma penghalang. Jadi dia tidak bisa juga memproduksi hasilnya sendiri, tetapi hanya mengganggu buah karma lain yang sedang bekerja. Ada karma lain sedang berbuah, sedang bekerja, diganggu sama dia, dihalangi supaya tidak berbuah secara maksimal. Ya, contohnya itu, ya sebentar saya teruskan. Karma baik akan merintangi karma buruk. Jadi sifatnya berlawanan. Kalau tadi karma pendukung sifatnya sama kan? Ini bersifatnya berlawanan. Karma baik akan merintangi karma buruk. Sebaliknya, karma buruk akan merintangi karma baik. Ya. Nah, maaf. Ups. Ya. Ya, kalau berbicara tentang karma pendukung dan karma penghalang ya, cerita tentang Ratu Malika itu sangat bagus sekali. Anda ingat cerita tentang Ratu Malika? Dia itu dulunya sebelum jadi ratu, dia perempuan desa biasa, enggak cantik juga enggak, ya. Tapi dia itu penuh senyum, ya. Nah ini penting, kalau Anda ingin jadi ratu penuh senyum, jangan cemberut lah, senyum. Ya, meskipun dia perempuan desa, miskin, tidak cantik, tapi hatinya bagus, baik, penuh senyum gitu. Nah pada suatu hari dia pergi ke taman, hatinya sedang riang gembira, dia pergi ke taman membawa puding,
Ya, dia rencana mau makan puding di taman. Tiba-tiba pada saat dia mau makan puding, dia melihat Buddha, rombongan Buddha yang Arya Ananda dan bante-bante yang lain melintasi taman. Muncul sadda dia, keyakinan dia. Akhirnya dia tidak jadi makan puding tersebut, dia persembahkan kepada Buddha. Nah, dia beruntung karena pada saat itu Buddha baru saja keluar dari Nirodha Samapati atau pencapaian kelenyapan atau berhentinya nama dan rupa. Dan itu dikatakan sebagai penopang yang kuat sehingga kama yang dilakukan pada saat itu bisa langsung berbuah. Pada saat Buddha menerima puding dari perempuan desa tersebut, kemudian Buddha tersenyum dan berkata kepada yang Arya Ananda, sore ini dia akan jadi ratu. Karena Buddha udah melihat sebenarnya bukan dia peramal, Buddha bukan dukun. Buddha hanya melihat saja bahwa nanti sore akan ada kejadian gitu, ya. Karena apa? Dia melihat Raja Pasenadi sedang dalam perjalanan juga, ya. Jadi Raja Pasenadi baru saja berperang dengan Raja Ajata I, ya, 2 raja bertempur, padahal pendukung Buddha semua ini. Sama kan? Kita pendukung Bante Keminda semua bertempur juga. Sama ini, dua-duanya raja pendukung Buddha, tapi bertempur juga, bertengkar juga. Perang kebetulan Raja Pasenadinya kalah, ya. Pada saat kalah dia galau gitu, dia pergi pulang naik kuda, terus mampir ke taman. Pada saat dia mampir ke taman, dia mendengar ada suara perempuan menyanyi. Ternyata si Malika tadi. Dia kenapa menyanyi? Dia bersuka cita. Saya berbahagia sekali hari ini mendapat kesempatan untuk berdana kepada Buddha. Dia tidak berpikir terlalu jauh. Dia hanya ada kebahagiaan setelah melakukan derma puding tersebut. Akhirnya apa? Si Raja Pasenadi terpukau dengan suaranya. Nah, Anda kalau pengen jadi ratu nyanyi. Bernyanyilah. Nanti kalau ada raja di mana dicari. Kayak cari Pokemon Go itu kan. Raja di mana nih? Raja nih. Ya. Kok Bante tahu? Enggak, saya enggak pernah melihat, saya hanya baca-baca saja gitu. Nah, kemudian karena mendengar suara seorang gadis bernyanyi, akhirnya Raja Pasenadi mendekati perempuan tersebut. Dan singkat cerita dia terpukau jatuh hati dan meminang untuk menjadi ratu. Dan akhirnya dia menjadi Ratu Malika, ratu yang paling disayangi oleh raja. Jadi karma pendukung muncul, ya, karma tadi yang langsung berbuah berfungsi sebagai karma pendukung, mendukung kebahagiaan dia. Ya. Juga sebagai karma penghalang. Nah, karma penghalangnya seperti ini. Kebetulan pada saat dia sudah menjadi ratu kan dia melakukan satu satu kesalahan ya kepada raja kan, ya, satu kesalahan dan itu akhirnya bisa membuat dia kebahagiaan dia menjadi terganggu. Ya, karena penyesalan dan lain sebagainya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kebahagiaan sedang berlangsung di dalam kehidupan Anda dan tiba-tiba kebahagiaan itu berhenti karena ada satu kejadian yang lain, maka pada saat itu ada kama lain yang menghalangi berlangsungnya kebahagiaan Anda. Nah, kalau dari contoh yang ada di kitab-kitab kita, contoh kama penghalang. Karena adanya satu kama produktif, seseorang lahir sebagai manusia dan kama penghalang atau obstruktif membuatnya dia terlahir cacat ya sejak lahir sehingga dengan demikian menghalangi kebahagiaan dia. Itu yang dimaksud. Variasi-variasinya bisa seperti ini, produktif dan obstruktif, penghalang maksudnya ya. Yaitu seharusnya seseorang bisa terlahir sebagai dewa dari tingkat yang tinggi, tetapi karena ada karma penghalang akhirnya dia tidak jadi terlahir di alam dewa yang tinggi, tapi dia lahir di alam dewa yang rendah. Contoh yang lain itu Raja Ajata I. Seharusnya kan dia terlahir di neraka
awiji ya. Tetapi karena ada kama yang menghalangi dia untuk lahir di neraka yang paling dalam, yaitu kama mendengarkan dhamma dari Buddha, ada sadda yang muncul di sana. Akhirnya kama tersebut menghalangi dia untuk terlahir di neraka awiji, dan dia pun terlahir di neraka yang lebih kecil, dia lebih intensitas penderitaannya tidak sekuat di neraka awiji. Nah, jadi contoh-contohnya seperti itu. Ada katakanlah yang ketiga itu Anda lihat seharusnya kama produktif akan membuat seseorang menjadi panjang umur, tetapi karena adanya kama penghalang akhirnya dia jadi pendek umur. Ada kama produktif yang harusnya membuat dia jadi orang yang ganteng atau cantik, tapi karena ada karma penghalang akhirnya tidak ganteng dan tidak cantik. Kama penghalang bisa jadi karena Anda yang ganteng dan cantik suka marah-marah. Ya enggak? Yang ganteng dan cantik kalau marah-marah aja langsung berubah jelek. Betul tidak? Apalagi yang sudah aslinya. Enggak. Jangan suka marah-marah lah ya. Orang yang meskipun tidak ganteng dan tidak cantik, tapi kalau tersenyum terus, tidak suka marah-marah, wajahnya juga menarik, dilihatnya juga enak ya. Baik, jadi itu variasi-variasinya. Mari kita lanjutkan. Contoh kama dari penghalang adalah Raja Bimbisara sebagai seorang Sotapana, ya, ayah dari Ajatasattu ya. Dan raja yang sebenarnya dia banyak melakukan kebajikan dalam mendukung Buddha dan juga mendukung Sangha ya. Seharusnya dengan kama baik dia yang berfungsi sebagai kama produktif, dia bisa terlahir di alam dewa yang lebih tinggi. Tetapi karena kemelekatannya terhadap kehidupan dewa, maka dia terlahir di alam dewa yang rendah, yaitu kemelekatan sebagai musisi dewa. Karena dia suka musik ya. Jadi dia terikat pada alam tersebut, akhirnya membuat dia terlahir di alam dewa yang rendah. Contoh yang lain adalah tadi sudah saya sampaikan tentang Raja Ajatasattu, tetapi juga beruntung karena Ajatasattu menurut Buddha akan menjadi seorang Pacceka Buddha nanti satu masa di masa depan dengan nama Pacceka Buddhanya Wicitawi ya. Beruntung enggak sih? Beruntung ya, paling enggak udah samsara udah bisa diakhiri ya. Meskipun dia saat ini harus menderita dulu bermiliar-miliar tahun di neraka ya. Beruntung enggak sih? Mau jadi gitu? Enggak sih. Maunya jadi manusia terus jadi Arya, atau jadi Pacceka Buddha. Baik, kama penghalang yang berbuah pada masa kehidupan. Nah, kalau ini dari Sutta, Cula Kama Vibhangga Sutta. Seseorang yang tidak hormat kepada mereka yang pantas dihormati, ya. Kalaupun dia terlahir di alam manusia, maka dia akan terlahir di keluarga yang tidak terhormat. Kalau di Sutta dijelaskan seorang yang keras kepala, orangnya sombong, ya, tidak menghormati mereka yang pantas. Itu artinya apa? Katakanlah kalau Bante sedang masuk gitu, yang lainnya pada berdiri, Anda tetap aja duduk-duduk gitu. Atau tidak menghormati itu, misalkan tidak memberikan tempat duduk kepada orang yang pantas untuk dihormati. Kalau di tradisi Myanmar itu hal-hal seperti itu sudah terbangun. Setiap kali ada anggota sangga atau yang lain, misalkan sayale masuk, maka para umat benar-benar menunjukkan rasa hormatnya, ya. Karena menunjukkan rasa hormat seperti itu adalah kebajikan. Tetapi sebaliknya tidak menunjukkan hormat malah hati-hati. Bukan saya mengancam Anda. Tapi Buddha mengatakan tidak hormat kepada mereka yang pantas dihormati. Kalau terlahir di alam manusia, dia akan terlahir di keluarga yang tidak terhormat, ya. Kalau contoh di kitab komentar ini ada kama perzinahan yang membuat Maha Paduma itu dibenci oleh orang tua dan juga suaminya. Jadi ceritanya begini di kitab tafsir. Ada seorang manusia ya terlahir di zaman Kasapa Buddha Kasapa, udah lama sekali jauh sebelum Buddha Gotama ya. Dia lahir waktu itu dan mempunyai kama baik menjadi seorang biku ya. Jadi sebenarnya kama itu kama baik yang sudah dia timbun itu banyak sekali. Dikatakan di dalam kitab tafsir pada saat dia hidup sebagai seorang biku menjadi muridnya Buddha Kasapa, dia itu sesungguhnya sudah siap
sudah mengembangkan parami untuk menjadi seorang Pacceka Buddha, ya, untuk jangka waktu yang sudah lama sekali, 2 asangkaya dan 100.000 kapa. Kalau dalam teks sangat lama sekali gitu ya, bisa miliaran tahun itu. Nah, pada waktu menjadi murid Buddha Kassapa, dia juga mengembangkan parami selama 20 tahun. Jadi timbunan karma baiknya itu banyak sekali. Nah, singkat cerita, dia tidak berhasil mencapai tingkat kesucian apapun dan akhirnya meninggal dunia menjadi kehidupan seorang biku. Dan dia terlahir di keluarga yang baik, menjadi anak orang kaya di kota Varanasi, ya. Karena dia anak orang kaya, kehidupannya itu penuh dengan kehidupan yang hura-hura, menikmati kepuasan indrawi di sini dan di sana, dan singkat cerita dia banyak melakukan perzinahan, ya. Nah, karena karma perzinahan ini akhirnya kehidupannya sebagai manusia habis, dia terlahir di neraka. Karma perzinahannya berfungsi sebagai karma yang produktif, ya. Setelah dia menghabiskan kehidupannya di alam neraka, dia putar-putar lagi kelahir di alam yang rendah lagi, alam binatang, peta, asura, mutar saja di sana karena karma perzinahannya. Ya. Nah, begitu dia keluar dari alam apaya tersebut, dia terlahir sebagai seorang karena karma baiknya yang sudah kumpulkan sejak lama tadi, satu karma baik muncul berbuah sebagai melahirkan dia menjadi seorang perempuan. Terus ada karma baik yang lain mendukung kebahagiaan dia dengan memunculkan wajah yang cantik. Dia terkenal sangat cantik sekali, ya. Tetapi sayang sekali sepanjang kehidupannya karma perzinahan tadi belum habis, sehingga akhirnya menjadi karma penghancur dan karma penghalang. Ya, karma penghalang, seharusnya dia terlahir sebagai seorang perempuan yang cantik, harusnya dia disayangi oleh semua orang, tetapi karena ada karma perzinahan, akhirnya dia ini tidak mempunyai teman. Ya, selalu saja dia dimusuhin oleh teman-temannya. Ada saja yang menjadikan alasan buat temannya untuk tidak mau berkawan dengan dia. Dan bahkan singkat cerita, pada saat dia dipersunting oleh seorang laki-laki yang baik, dari keluarga yang baik, kaya raya, dan di dalam kehidupan pernikahannya pun tidak bahagia karena suaminya pun ternyata juga tidak sayang kepada dia. Ya, mencampakkan dia. Karena apa? Karena karma perzinahan yang dilakukan dia miliaran tahun sebelumnya. Ya, jadi beginilah cara bekerjanya karma, bisa bermiliar-miliar tahun baru berbuah. Nah, tapi ya seringkali cerita-cerita di dalam kitab-kitab kita itu seringkali happy ending story. Jadi dia sudah tertekan, ya, suaminya tidak membahagiakan dia, kemudian orang tuanya bahkan juga memusuhi dia, tidak mempunyai kawan. Tetapi pada suatu hari, ya, dia mempunyai sadda terhadap Buddha, ya. Dan singkat cerita akhirnya dia menjadi murid Buddha dan kemudian dia menjadi seorang Arya. Happy ending story. Ada aja jalan untuk menjadi seorang Arya, kan? Ya, jadi hidup ini tidak matematis, ya kan? Sering sekali ada satu pemahaman yang salah di mata umat bahwa kalau seseorang itu dulunya itu tidak baik, pasti dia sepanjang hidup akan tidak baik terus. Kalau dulunya itu dia tidak baik, satu hari dia menjadi seorang bikuni katakanlah, masih saja dicurigai. Karena apa? Persepsi tentang kehidupan dia di masa lampau dipakai untuk menilai kehidupan dia sebagai seorang bikuni. Ya, Mahapaduma meskipun dia banyak melakukan karma buruk dan juga di dalam kehidupannya sebagai manusia dimusuhi seperti itu, tetapi akhirnya dia menjadi seorang Arya. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Jangan mudah menilai orang, jangan terlalu menjadi seseorang itu sering menghakimi manusia, karena seseorang kehidupan ini senantiasa berubah. Orang yang Anda nilai positif sehari ini besok bisa saja menjadi negatif. Tetapi Anda juga tidak perlu membencinya karena besoknya lagi bisa jadi positif. Jadi yang lebih bagus apa? Letting go. Biarkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri. Ya, inilah kebijaksanaan. Nah,
Jadi dengan selesainya penjelasan tadi, maka selesai pula kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih.